Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, siswa-siswi SMP Islam Kreatif Muhammadiyah Cianjur? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan pembahasan materi IPA. Mari kita simak video berikut ini. Bab 3. Struktur dan fungsi tumbuhan. Pertemuan pertama, tujuan pembelajaran yaitu memahami hubungan struktur dan fungsi organ vegetatif dan generatif tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan biji. Berikut merupakan gambar pohon yang merupakan salah satu tumbuhan atau tanaman yang memiliki akar, batang, daun, bunga, dan biji. Daun, batang, akar merupakan organ vegetatif yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Sedangkan biji dan bunga merupakan organ generatif yang berperan dalam perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama ada struktur dan fungsi akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah, tidak memiliki buku-buku, tumbuh ke pusat bumi atau menuju air, warna tidak hijau atau keputih-putihan atau kekuning-kuningan, dan memiliki bentuk meruncing agar mudah memperoleh air dari dalam tanah. Berikut fungsi akar. Yang pertama ada menambatkan atau mengkokohkan tubuh tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau medium tumbuhnya, menyimpan cadangan makanan, dan menyerap oksigen atau bernafas. Fungsi akar yang menyimpan cadangan makanan, ini contohnya seperti singkong, dan yang menyerap oksigen atau bernafas, contohnya akar nafas. Gambar A merupakan akar serabut, dan gambar B merupakan akar tunggang. Selanjutnya ada struktur dan fungsi batang. Pada umumnya, batang berbentuk panjang bulat seperti silinder, memiliki ruas-ruas atau internodus yang dibatasi oleh buku atau nodus. Fungsi batang yang pertama menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar ke seluruh tumbuhan, sebagai jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tumbuhan, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti tanaman tebu. Gambar A merupakan pohon bambu. Di sini ada buku atau nodus, dan ada ruas atau internodus. Dan gambar B merupakan gambar pohon serikaya. Berikut merupakan gambar tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di batang. Yang pertama ada tebu. Dia berbentuk silinder, memiliki buku atau nodus, dan pasti memiliki ruas atau internodus. Yang B merupakan gambar kentang, di mana kentang itu merupakan batang. Dan di dalam kentang, jika dilihat secara mikroskopis, terdapat sel penyimpan cadangan makanan atau amilum. Dan di sini ada butiran amilum. Juga ada tunas. Begitu juga dengan gambar C, yaitu rimpang kunyit, memiliki buku atau nodus dan tunas. Yang ketiga merupakan struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Fungsi dari daun yang pertama itu adalah alat untuk mengambil gas karbon dioksida sebagai sumber proses fotosintesis, mengatur penguapan air atau transpirasi, dan sebagai pernapasan atau respirasi tumbuhan.
Ini merupakan gambar perbedaan struktur luar daun monokotil dan dikotil. Yang A merupakan daun pepaya yang peruratannya menjala, dan yang B merupakan daun jagung yang peruratannya sejajar. Berikut merupakan reaksi proses dari fotosintesis. 6CO2 atau karbon dioksida diperoleh dari udara yang ditangkap oleh daun, ditambah dengan 6H2 atau air yang dihasilkan dari tanah yang diserap oleh akar. Dengan bantuan cahaya sebagai energi yang ditangkap oleh klorofil atau zat hijau daun akan menghasilkan C6H12O6 atau glukosa dan 6O2 atau oksigen. Glukosa nanti akan disusun menjadi zat pati atau amilum melalui reaksi polimerisasi yang disimpan dalam akar, contohnya tanaman singkong, disimpan dalam batang, contohnya tanaman sagu, dan disimpan di buah, contohnya tanaman padi. Yang keempat, ada struktur dan fungsi bunga. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama. Yang pertama, ada perhiasan bunga, yaitu mahkota atau corolla, kelopak, dan tangkai. Yang kedua, ada alat reproduksi bunga, yaitu putik dan benang sari. Gambar bunga ini merupakan gambar bunga lengkap karena dia memiliki bagian-bagian bunga secara lengkap. Sedangkan jika ada bunga yang tidak memiliki salah satu saja bagian dari bunga lengkap, dinamakan dengan bunga tidak lengkap. Nah, alat reproduksi bunga, benang sari dan kepala putik, jika ada salah satu bunga yang hanya memiliki benang sari atau hanya memiliki kepala putik, dinamakan dengan bunga tidak sempurna. Tetapi kalau bunganya memiliki benang sari dan kepala putik, berarti dia termasuk bunga sempurna. Pada tumbuhan monokotil, memiliki bagian-bagian bunga seperti daun kelopak, daun mahkota, dan benang sari berkelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil berkelipatan 4 atau 5. Dan yang terakhir yaitu struktur dan fungsi buah dan biji. Di sini terdapat gambar buah mangga, di mana buah mangga ini memiliki kulit buah, daging buah, dan biji. Dari mana sih asalnya buah dan biji? Dari gambar bunga dari slide sebelumnya, terdapat yang namanya putik. Ternyata biji dan buah itu berasal dari putik. Putik itu sendiri memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau ovul. Dan setelah terjadi perkembangan, ternyata biji itu berasal dari bakal biji dan buah itu berasal dari bakal buah. Materi pada pertemuan pertama telah selesai. Nah, silahkan kalian kerjakan latihan soal berikut. Kemudian hasil pengerjaan diupload ke Google Classroom dalam bentuk foto atau file Microsoft Word. Ibu akhiri video pada pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi ketika penyampaian materi. Mudah-mudahan materi yang telah disampaikan dapat kalian pahami dan mengerti dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikirimkan atau diupload ke Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.